Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Rafiul Hafid yang kita hormati dan teman-teman semuanya, para penonton yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini jumpa lagi dengan saya Pak Nur Huda dan Pak Rafiul Hafid. Pada kesempatan ini kita akan mengobrolkan satu tema Pak, yaitu soleh pribadi dan soleh sosial. Nah, seperti apa teman-teman pemaparannya? Kita langsung saja simak dari Pak Rafiul Hafid. Monggo Pak. Oke, Ustaz Huda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, berjumpa kembali dengan kita berdua. Hari ini kita akan berbicara berkaitan dengan tadi soleh sosial, ya, soleh pribadi yang merupakan imbas dari soleh ubudiyah. Ya, berarti bagaimana kita ini menselaraskan antara soleh ubudiyah dengan soleh sosial, antara hubungan secara vertikal dan secara horizontal. Jadi karena kita hidup di dua dimensi langit dan dimensi bumi, ya. Tidak di langit saja, tidak di bumi saja. Kalau di langit saja namanya malaikat, ya. Karena kita di bumi, kita bersentuhan dengan sesama manusia, maka ada namanya muamalah. Nah, harapannya apa? Harapannya bahwa orang-orang yang ibadahnya bagus, ibadahnya baik, hubungan vertikal dengan Allah itu soleh, maka diharapkan juga soleh terhadap sesama manusia. Jangan sampai kemudian dengan Allah Ta'ala bagus, dengan manusia tidak bagus, atau sebaliknya, dengan manusia bagus, dengan Allah Ta'ala blank, gitu ya. Blank. Ini juga repot. Maka dibutuhkan sebuah balance, ya, keseimbangan antara vertikal dan horizontal, antara hablum minallah wa hablum minannas. Maka ketika kita sholat, ya Pak Uda, ya, kita kan selalu diajarkan ketika rampung sholat ada namanya salam kanan, salam kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu ada maknanya Pak Uda. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Jadi filosofinya adalah bahwa ketika engkau rampung, ya, menjalin hubungan dengan Allah Ta'ala, jangan lupa perhatikan tetanggamu, saudaramu, lingkunganmu. Itu sebuah bangunan kesadaran yang luar biasa Pak Uda. Jadi rampung sholat, yo, jangan selesai di situ, praktekkan, ya, implementasikan kepada sesama. Jangan sampai ini kemudian kita kenyang sendirian, sebelah kita kelaparan. Kita tidak bisa tidur karena kewargen, sebelah kita tidak bisa tidur karena kelaparan. Ini dipertanyakan ubudiyahnya tadi, ya, tidak punya namanya sense of crisis, ya, tidak punya namanya kepedulian. Ini muncul bahasa trennya ini, ya, udah. Jadi diharapkannya orang-orang yang agamanya lurus itu, agamanya baik, ya, dengan sesama juga baik, ada namanya kepedulian. Itu namanya soleh, udah. Lah kemudian gini Pak, dalam kehidupan manusia itu kan kadang ya ada cocok, ada yang nggak cocok, gitu, yeah. Pak. Ada, jangankan kok dengan orang yang jauh, ya Pak, ya. Wong dengan saudara sendiri saja kadang ada ketidakcocokan, ya. gitu. Ini memanajemen rasa tidak cocok, kemudian problematika yang terjadi antar sama manusia ini seperti apa Pak Pripun? Ini akan menjadi sebuah senjata kita menyembunyikan ketidakenaan. Nah, ini sulit, ya. Biasanya kalau orang nggak enak itu ekspresinya beda. Iya. Ketemu nggak mau, meringis nggak mau, mesem nggak mau. Itu ada sesuatu dalam batinnya, ada persoalan di situ. Nah, maka bagaimana kita ini ketika ketemu orang yang tidak kita sukai, tapi bagaimana kita tidak memunculkan rasa tidak suka itu. Wah, ini perjuangannya berat ini biasa, Pak. Ya, ini perlu dilatih, ya, perlu dilatih. Jadi siapa tahu orang yang kita benci itu bahkan mungkin lebih baik daripada kita sendiri. Jadi sesuatu yang kita benci malah lebih baik bagi kita.
sesuatu yang kita suka malah mungkin tidak baik bagi kita, gitu ya bahasanya. Jadi ini perlu ada sebuah kesadaran juga bahwa kita ini ya tidak segalanya tadi, tidak segalanya. Jadi bagaimana manajemen tadi ya sebisa mungkin tadi berlatih, belajar menyembunyikan ketidaksukaan terhadap orang yang tidak kita sukai. Bahasanya kok sulit ya? Bahasanya sulit gitu ya. Jadi mungkin senajan ora seneng tapi ya ojo banget. Ya. Itu dalam bahasa agama malah begitu. Ada habibaka haunam asa ayakuna bahidoka yaumama. Nek seneng ya sekedar siapa tahu hari ini dia yang dia cintai, besok pagi jadi orang yang paling dia benci begitu. Atau sebaliknya, abhid bahidoka yaumama. Jadi apa istilahnya? Bencilah sekedarnya, siapa tahu hari ini yang dia benci, besok jadi orang yang paling dia cintai. So jadi bojone malah kayak begitu. Jadi memang iya ya Pak ya. Yo sengit, benci itu manusiawi, tapi sebaiknya juga sekedarnya saja. Iya, memang aja. Ini manajemen hati yang juga tidak mudah Pak. Iya. Sekarang begini Pak, kalau dalam lingkungan terkecil saja kita dengan keluarga Pak, itu juga kadang-kadang ada loh Pak ketidakcocokan, problematika antara ayah dengan anak lah katakanlah. Itu juga beda selera. Apalagi kalau anaknya sudah mulai besar Pak, itu kadang-kadang juga dia itu semacam kayak mau membuat pilihan sendiri, tapi dari sisi pandang orang tua, nah itu sebenarnya pilihanmu itu tidak sepenuhnya tepat gitu. Betul. Nah, ini untuk membahasakan komunikasi soleh dalam lingkungan keluarga ini bagaimana, Pak? Ya ini tanggung jawab bapak ya, tanggung jawab orang tua sebagai nahkoda di dalam kapal rumah tangga tadi. Jadi kalau anaknya sudah besar ya sebisa mungkin diajak diskusi ya, diajak rembukan, diajak musyawarah. Kalau masih anak-anak sih mungkin diberikan keteladanan ya. Tapi kalau sudah menginjak SMA, SMK, bahkan sudah perguruan tinggi itu pasti akan punya pilihan sendiri tadi. Pilihan sendiri yang dia tuju. Sehingga kalau kita menggunakan kekerasan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Menggunakan pendiaman juga tidak mungkin. Maka ya diajak diskusi. Dibuka cakrawala pandangnya. Dilatih mikir gitu. Dilatih mikir sehingga pilihan yang dia pilih betul-betul berdampak positif bagi dirinya, lingkungannya, dan masa depannya. Nah ini yang penting sehingga pola pikir ini harus kita kembangkan untuk diajak diskusi bersama, begitu Pak Uda. Ini sekarang dalam lingkungan keluarga tadi, sekarang dalam lingkungan ketetanggaan, Pak. Ini soleh dalam ketetanggaan ini seperti apa, Pak? Wah ini luar biasa ya. Saya ingin cerita tentang soal ini ya. Jadi dulu ada orang namanya ini alim luar biasa, alim alamah, namanya Syekh Hasan Al-Basri ya. Syekh Hasan Al-Basri ini dulu beliau termasuk orang yang sederhana. Beliau tidur atau rumahnya di lantai dasar, tetangganya lantai 1 ya, semacam rusun ya, rusun Nawa. Kemudian Syekh Hasan Al-Basri ini setiap hari menadah tetesan air dari tetangga yang di atas. Bocor. Nah, tadahan air ini adalah tetesan air got, ya, air kamar mandi tetangganya. Bahkan tetangganya diceritakan di situ adalah tetangganya tidak seagama dengan Syekh Hasan Al-Basri. Tetapi tetesan ini bertahun-tahun beliau lakukan. Ini kotoran. Mungkin rusun zaman dulu itu tidak seindah sekarang mungkin ya. Sekarang itu kan ya kalau kamar mandi semua begitu ya ke bawah. Ini tidak. Jadi tetesan kamar mandinya tetangga atas itu ditampung oleh Hasan Al-Basri persis di tempat tidurnya. Ini kalau zaman sekarang sudah ngamuk ini ya. Sudah ngamuk dikeluruk ya. Akan bisa-bisa menjadi permasalahan besar ini. Ini tidak. Kemudian satu saat Syekh Hasan Al-Basri ini sakit. Tetangga yang di atas turun ke bawah, nengok besok. Kaget melihat ember di sebelah tempat tidurnya Hasan Al-Basri. Loh Syekh, itu apa Syekh? Beliau matur, ini adalah ember untuk menampung tetesan di atas. Loh, itu kan kamar saya Syekh. Luar biasa. Itu kan kamar saya Syekh.
mengapa panjenengan tidak protes, tidak ngamuk? Nah, bahasa sekarang kan ngamuk. Ya. Ini luar biasa. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan kepada tetangga tadi, agamaku mengajarkan fal yukrim jarahu, ya, muliakanlah tetangga. Luar biasa. Jadi bertahun-tahun diciptakan itu 20 tahun malah. 20 tahun. Jadi 20 tahun itu meredam sabar luar biasa, menampung tetesan kotoran kamar mandi tetangganya tanpa ada protes sedikit pun. Kalau itu bisa zaman sekarang, wah indah sekali itu. Wah itu berarti jiwanya tuh luar sudah biasa. benar-benar seperti gunung yang besar itu Pak. Ini hasil tadi gemblengan ubudiyah, ubudiyahnya pada Allah Ta'ala diimplementasikan terhadap soleh sosialnya. Jadi ibadahnya pada Allah itu tercermin di dalam itunya. Luar biasa. Ini kalau kehidupan sekarang diterjemahkan dalam kehidupan remaja ya, akan ada muncul namanya rasa saling sayang, kemudian saling kepedulian ini tidak akan ada namanya gesekan. Sekarang ini remaja kesenggol sedikit marah, ngundang koncone yang luruk gitu ya, sampai ada tawuran. Itu kan ya hal-hal sepele sebetulnya. Nah, kalau kita malu ya kepada ilustrasi-ilustrasi masa lalu, orang-orang soleh itu sampai sedikit lupa beliau itu menahan tetesan kotoran itu sampai 20 tahun di dalam al-ikna al-mu'annasah. Jadi itu 20 tahun menahan itu tanpa ada protes, tanpa ada kemarahan, tanpa ada ngerundel. Luar biasa itu, sabar luar biasa. Nah ini kalau tetangga zaman sekarang seperti itu, wah damai luar biasa. Wah luar biasa. Memang ini saya yakin juga kalau bos 1001 ya. 1001 ini. Tapi ini perlu dilatih dalam bentuk yang lain ya, dalam bentuk yang lain. Jangan sampai tetangga itu tidak bisa makan kita ejek. Tetangganya mulia kita ngerumpi. Ya, jangan-jangan. Ya ini jangan-jangan. Ya, ini kan ada sisi negatif thinking yang dimunculkan. Ada lagi Pak Uda. Ini di dalam ya Ulumuddin Malang, yaitu bahwa ada seorang ulama besar juga. Nah, jadi mungkin selevel Hasan al-Basri ya, namanya Hatim al-Asom. Ya mungkin pernah dengar ini. Hatim al-Asom ini, al-Asom bukan nama aslinya. Al-Asom adalah gelar kiai yang budak. Kiai yang tuli. Apa ceritanya? Ceritanya begini. Hatim al-Asom ini pernah disowani seorang perempuan. Perempuan sowan menghadap ingin bertanya soal agama. Tahu-tahu perempuan itu malah kepentut Pak Udia. Ini kepentut. Iya, kentut di depan kiai. Jadi harusnya Hatim ini menampakkan ekspresi yang tidak enak. Mungkin memegang hidung atau mungkin macam-macam, itu tidak. Beliau mendengar kentut itu ya damai-damai saja, tenang-tenang saja. Ya tidak ada ekspresi apapun ya Hatim al-Asom ini. Kemudian si perempuan ini kaget, loh, aku ngentut kok Kiai Hatim tidak ada ekspresi apapun. Oh berarti kiainya tuli ya. Ini sudah dijudge seperti itu. Luar biasa ini. Kemudian tersebar berita di dalam masyarakat, maka namanya Hatim al-Asom, kiai yang tuli. Ya, bahaya ini. Kiai yang budak, padahal tidak budak itu. Nah kemudian Hatim bercerita. Di dalam sejarah itu diceritakan bahwa perempuan tadi akhirnya meninggal dalam waktu 15 tahun kemudian. Oh iya. Beliau mengatakan, sebetulnya aku tidak tuli. Luar biasa ini. Aku tidak budak. Aku hanya menjaga perasaan seorang wanita. Andai kata, ini kalau ini bahasa kita ya, andai kata ketika ngentot dia ngomong, wambune buadek ini kan juga repot ya. Kan besok nggak akan berani ketemu dengan Hatim al-Asom. Kita buat bahasa paling sederhana. Kita sowan Pak RT misalnya. Tahu-tahu kemudian kita kepentut di depan Pak RT. Itu kan pasti besok tidak akan berani ketemu sama Pak RT-nya. Minta surat pengantar tidak akan berani. Ini hal sederhana. Inilah bentuk dari kesolehan ubudiyah yang dilahirkan dalam kesolehan sosial. Jadi menjaga
perasaan orang lain. Ini sesuatu yang berat. Sehingga tersebar sampai sekarang kan namanya Hatim Al-Asom. Abu Abdurrahman bin Unwan Hatim Al-Asom. Al-Asom adalah gelar guru-guru tadi tidak mendengar tentang seorang wanita. Ini bentuk-bentuk kesolehan ubudiyah terhadap kesolehan sosial. Jadi setelah kita soleh kepada Allah, Iya. ibadahnya baik, Betul ya. ini diimplementasikan menjadi rahmatan lil Lil alamin, ya. Seperti itu Pak. Ini juga bisa di dalam pergaulan kita ya. Pergaulan ya dengan sesama, dengan teman. Jangan sampai dengan teman itu memandang sebelah mata. Semua saya kira sama. Sehingga dalam pergaulan itu kan namanya muncul persaingan juga muncul. Kemudian maka dibutuhkan namanya sportivitas. Jangan sampai kemudian ada namanya gap. Ya, namanya gap. Ini kan juga bentuk-bentuk dari implementasi soleh vertikal kepada soleh sosial begitu. Udah. Mungkin memang Pak ya, Pak. Tidak cocok boleh. Betul, tidak ya. suka terhadap orang tertentu boleh, tapi harus tetap berlaku adil, ya. jangan menyakiti, Pak. Ya. Boleh tidak suka, boleh tidak cocok, tapi jangan menyakiti, jangan berbuat zalim. Zalim, betul ya. Ya udah. Baiklah, terima kasih Pak Rafiul Hafid. Demikian teman-teman obrolan kita bersama Pak Rafiul Hafid. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah untuk kita semuanya. Amin. Pak Rafiul, monggo ditutup dengan doa ringkas Pak untuk kita semuanya. Oke, mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan Allah Ta'ala orang-orang yang mampu mengimplementasikan ibadah Allah Ta'ala kepada ibadah sosial sehingga ada keseimbangan. Mudah-mudahan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Baiklah, demikian teman-teman, kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.